Apa gunanya kehidupan kalau hanya sepanjang 70 tahun? Terlalu sia-sia hidup ini kalau hanya menjalani begitu-begitu saja sepanjang 70 tahun. Lalu hilang dan tidak ada pengharapan. Namun kebangkitan daripada Kristus memberikan sebuah janji. Di balik kematian yang kita alami ada sebuah kebangkitan, di mana di situ kita akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu, kuasa kebangkitan menjadi satu semangat di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan menjadi satu jaminan bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan, bertemu dengan orang yang kita kasihi, dan hidup selamanya di Yerusalem baru. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa AWR dimanapun berada. Senang sekali pada saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui pendalaman sekolah Sabat. Dan di dalam pelajaran kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-8. Artinya kita sudah belajar 8 subtema bagaimana pergumulan seorang Paulus di dalam memenangkan, memelihara, dan mempertahankan satu jemaat, yaitu di jemaat Korintus. Dan tentunya apa yang Paulus lakukan terhadap jemaat di Korintus itu sangat relate dengan kehidupan kita pada saat sekarang ini. Dan terkhusus pada pelajaran yang ke-8 ini, kita akan mempelajari kuasa kebangkitan Kristus. Dan sebelum lebih jauh di dalam diskusi kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami pada saat ini untuk mendalami firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan agar kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian juga pemirsa AWR dimanapun mereka berada, biarlah kiranya malaikat Tuhan turut serta mengajari mereka sehingga kami semua dapat bersama-sama mendapat berkat melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus yang akan dibahas lebih dalam oleh hamba Tuhan, Pendeta Pasaribu. Shalom Pendeta. Salam pemirsa AWR yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu pemirsa, ketika kita melihat buku pelajaran sekolah Sabat kita, ayat inti kita pada sepanjang minggu ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17 dikatakan, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia dan imanmu juga sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu itu sia-sia. Kamu masih berada dalam dosamu." Jadi di dalam ayat inti ini mengatakan bahwa tanpa kebangkitan kita masih terikat, terkubur di dalam dosa. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Pendeta Pasaribu. Namun sebelum kita lebih jauh di dalam melihat pelajaran ini, mari kita kembali melihat bagaimana tantangan Paulus untuk menghadapi jemaat di Korintus. Di sini dikatakan bahwa ketika dia masuk di Korintus ada satu tantangan yang berat yang dia hadapi, di mana bahwa jemaat-jemaat budaya komunitas di kota Korintus itu masih kuat budaya Saduki, imam orang Yahudi, begitu ya Pendeta ya. Nah, di mana mereka ini tidak percaya akan kebangkitan. Terus apa yang mereka percaya? Yang mereka percaya itu terhadap orang mati itu adalah dikatakan di sini, mereka tahu bagaimana mayat itu melembek setelah mati, melembek, lalu mengering, menjadi debu, dan kemudian hampir tidak ada. Ya, samalah seperti yang kita tahu bagaimana sains menunjukkan terhadap kematian. Mati,
kemudian membusuk jadi tanah, dan kemudian hilang. Hanya sebatas itu yang mereka ketahui. Namun Paulus membawa sebuah debrakan, menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus bangkit untuk kita. Untuk apa itu? Nah, itu nanti yang akan dijelaskan oleh pendeta. Pertanyaan pertama seperti ini, Pak Pendeta. Apa sebenarnya hubungan kebangkitan dengan umat manusia? Kenapa ini menjadi sebuah pertanyaan? Karena banyak orang, ya untuk apa dibahas tentang kebangkitan? Kebangkitan. Kita berdoa, kita hidup, mendapat berkat, melakukan kebaikan, ya cukup. Itulah kehidupan seorang Kristen. Nah, apa hubungannya kebangkitan ini terhadap umat, Pak Pendeta? Baik, Sermika, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita memang yang ke-8 ini kuasa kebangkitan Kristus. Apa hubungan yang sangat penting antara kebangkitan Kristus dengan umat manusia? Betul. Berbicara tentang kebangkitan tidak lepas dari kematian. Sesungguhnya manusia pada awalnya diciptakan Adam dan Hawa sempurna, tidak mengalami kematian. Kan begitu. Tapi karena dosa, akibat dosa, maka manusia itu harus mengalami kematian di saat Adam dan Hawa berdosa dalam Kejadian pasal 3. Dan akibat dosa itu, untuk bisa kembali mengembalikan kehidupan kekal itu, maka kematian harus ditebus dengan kematian. Dan orang yang menebus dengan kematian itu seyogianya tetap dalam kubur, tidak memiliki nilai apa-apa, tidak memiliki makna apa-apa, tetapi harus bisa bangkit dari kematian. Maka kematian dikalahkan oleh kebangkitan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita baca, coba Sir bisa membaca dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, upah dosa adalah maut. Maka pada saat Adam dan Hawa berdosa, maka fisik mereka menurun pelan-pelan dan akhirnya mereka tiba pada kematian. Seyogianya orang yang mati tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan. Tentu sia-sialah manusia mengerti tentang apa itu Tuhan. Sia-sia beragama. Itulah sebabnya pertanyaan Sir tadi, apa hubungan kebangkitan Kristus terhadap umat manusia, supaya umat manusia memahami bahwa di balik kematian akibat dosa itu ada kasih karunia yang sangat besar melalui di mana Yesus mati menebus manusia dan bangkit. Kenapa harus mati? Karena ada orang berpikir keselamatan itu bisa hanya dengan perbuatan baiknya, melakukan sesuatu amal, beramal menurut perintah. Itu sebenarnya tidak bagian dari keselamatan, tapi itu akibat keselamatan. Berbeda bagian, tapi akibat karena kita sudah memperoleh keselamatan, maka kita berbuat baik, maka kita melakukan hukum. Tetapi sesungguhnya keselamatan itu adalah datang dari Allah sendiri dengan pemberian cuma-cuma. Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada kompromi dulu. Kalau kau berbuat baik, saya akan tebus kau, tidak begitu. Tapi Allah memberikan solusi melalui kematian Yesus. Itulah sebabnya penting umat manusia memahami kematian dan kebangkitan Kristus. Karena tidak bisa hanya pada sampai kematian ya. Kalau hanya sampai kematian tidak ada kuasanya. Tapi yang mati bangkit. Maka itulah kehidupan yang harus dipahami oleh setiap manusia yang memiliki pengharapan di balik kematian. Itu Sir.
Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya rangkaian kehidupan ini masih bagian daripada rencana penciptaan. Betul. Untuk mengembalikan kita kepada rencana penciptaan dulu, menciptakan manusia, menempatkan manusia pada tempat yang sangat luar biasa. Iya, Karena di Taman Eden itu tidak ada penderitaan, iya. kan begitu ya pendeta Betul, ya. betul. Tidak ada kesusahan sama seperti sekarang ini. Jadi yang kita alami sekarang ini adalah akibat daripada ulah manusia itu sendiri. Iya, iya. Dan ketika Yesus mati dan kemudian bangkit, itu adalah bagian daripada penembusan. Baik, Bapak Ibu pemirsa, mari saya mau mengajak kita melihat sedikit realita kehidupan kita. Di beberapa media TV sedang menyiarkan bahwa manusia saat sekarang ini sedang mempersiapkan kehidupan kedua. Iya, Dengan cara ketika ada kerabat, orang terkasih mereka meninggal, maka mereka bekukan. iya. Mereka bekukan dengan satu harapan, masih menunggu suatu teknologi, Ah, suatu saat ini bisa dibangkitkan Dibangkitkan. kembali. Ya, artinya itulah harapan mereka untuk bisa hidup lebih panjang lagi. Itulah harapan mereka, ya bisa dikatakan hidup lebih kekal lagi, Iya. gitu ya pendeta. Iya. Tetapi kita yang belajar firman Tuhan, kita yang mengaku sebagai umat Kristen, sesungguhnya ada satu cara bagaimana supaya kita di kemudian hari dibangkitkan tanpa harus untuk menabung yang begitu mahal begitu ya, karena itu biayanya Iya. sangat luar biasa. Karena itu ya percaya, sama seperti tadi ayat mengatakan, dengan kita percaya, dengan kita iman, iman itu kan hampir tidak pakai biaya begitu ya pendeta. Maka ada satu harapan bahwa Betul. suatu saat kita akan dibangkitkan kembali. Baik. Kembali saya untuk bertanya terkait tentang penekanan masalah kebangkitan itu pendeta. Apakah hanya dengan kebangkitan pengharapan manusia itu bisa tercapai? Apakah kan manusia itu diciptakan hikmat bijaksana. Ya. Mana tahu suatu saat diberikan kemampuan untuk menghidupkan orang kembali. Kan seperti itu kan Ya, ya, rencana ya. manusia Ya, tadi ya, kan. ya, ya. Dulu juga orang bermimpi, bagaimana manusia bisa sampai di bulan? Tapi Ya. buktinya bisa. Ya. Sekarang orang bermimpi, bagaimana caranya untuk menghidupkan manusia kembali? Ya. Jangan-jangan nanti bisa pula. Ya. Ngapain kita harus capek-capek Ya. dengan ini semua? Betul, Nah, bagaimana dengan hal itu pendeta? Baik, pertanyaan yang sangat baik untuk juga bisa menjadi satu pertanyaan yang mewakili pemirsa. Sesungguhnya apakah hanya melalui kematian Kristus pengharapan manusia itu untuk kebangkitan bisa diperoleh? Seperti yang saya katakan tadi. Ini sebenarnya bisa orang berpikir tidak seperti itu. Hmm. Ada orang yang berpikir untuk apa harus ada orang yang mati disalibkan baru bangkit lagi supaya orang selamat. Mm-mm. Allah kan bisa langsung bilang kau keselamatkan dah harus lewat proses kematian gitu kan. Betul. Nah, jadi itu mungkin secara akal manusia bisa diterima ya. Nah, tapi sesungguhnya apakah hanya melalui kematian Kristus? Benar. Argumennya begini. Seperti tadi pendahuluan yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya bahwa keselamatan itu bukan oleh karena amal, bukan oleh karena perbuatan baik, bukan oleh karena penurutan, tapi oleh kasih karunia yang kita baca tadi dalam Roma 6 ayat 23. Jadi sesungguhnya kematian itu hanya ada pada diri Yesus yang bangkit dari kubur, yang memiliki nilai untuk keselamatan. Saya sebutkan salah satu contoh. Bahwa dalam Alkitab Lazarus duluan meninggal Daripada Yesus. daripada Yesus. Betul. Dan dia sendiri dibangkitkan oleh Yesus. Mm-mm. Kenapa harus muaranya kepada Yesus? Yesus. Sedangkan Yang Yesus sendiri sudah terbukti bisa membangkitkan orang mati. Iya. Yang berikutnya, ada orang juga yang mati di dalam perjanjian lama, baik itu yang dibangkitkan oleh Elia, mati bangkit. Jadi kalau pemikiran sederhana, ada juga orang yang mati bangkit, kenapa harus Yesus?
Tapi dalam Alkitab ada konsep kematian dan kebangkitan yang sulung. Coba saya baca ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat Ayat 20. 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kenapa? Konsep sulung kan yang umum yang apa ya? Yang pertama Yang kan? pertama, Ser? padahal sebelum Yesus ada yang dibangkitkan lah. Yang mati dan yang bangkit sebelum Yesus banyak. Kalau banyak kata lebih dari 3 Iya. sudah bisa. Orang muda juga Iya, di Nain iya, itu di Nain dibangkitkan juga. Kenapa? Karena konsep sulung ini karena hanya ada pada diri Yesus Kristuslah kuasa kebangkitan itu. Dalam Alkitab ada konsep sulung itu keutamaan yang istimewa, kepemilikan Allah. Nanti bisa pemirsa membahas konsep sulung dalam pemahaman Alkitab. Jadi tidak selalu konsep sulung itu adalah yang pertama, anak pertama. Jadi sulung itu keutamaan dalam sudut pandang Alkitab itu adalah ada nilai yang dikaitkan dengan masalah rohani. Terus lebih spesifiknya, kenapa hanya Yesus? Sebab manusia berdosa, tidak mampu menebus manusia berdosa. Sementara manusia yang hidup di dunia ini yang tidak jatuh ke dalam dosa bukan hanya dalam kitab suci orang Kristen. Dalam kitab suci saudara kita yang lain pun menyebutkan Isa itu juga adalah hidup suci, tidak jatuh dalam dosa. Maka kematiannya itu adalah kematian yang sulung. Dialah satu-satunya sarana untuk kita bisa memperoleh kehidupan. Seyogianya Yesus mati dan tidak bangkit. Maka orang yang naik ke surga pun yang dalam Alkitab dicatat tidak mengalami kematian. Elia, Henok, mereka akan turun kembali ke dunia ini. Tidak ada kehidupan di surga. Karena apa? Karena hanya dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi muaranya pertanyaan tadi, kenapa hanya kepada Yesus Kristus? Iya, karena amal perbuatan baik tidak, orang mati yang berdosa pun tidak mampu menebus kita. Walaupun berpangkat hebat pun, imam sekalipun tidak mampu menjadi juru syafaat. Hanya melalui kematian dan kebangkitan Yesuslah satu-satunya kita bisa diselamatkan. Itulah sebabnya pertanyaan tadi, kenapa bermuara hanya kepada kebangkitan Yesus? Baik, Itu terima yang kasih. bisa saya sampaikan. Dan lagi memang Lazarus dibangkitkan, tapi pada akhirnya dia mati kembali. Mati kembali. Ya, tapi Yesus begitu dibangkit langsung Ya, dan naik ke surga. Dan Yesus, konsep juga sulung itu bisa karena Yesuslah satu-satunya yang pertama mati dan bangkit, tidak mati lagi. Coba semua yang mati dibangkitkan itu mati lagi. Ada Paulus juga bilang waktu jatuh sudah mati katanya, tapi mati juga, ya kan? Elia ada membangkitkan, tapi mati juga. Lazarus dibangkitkan memang mati juga, tapi Yesus mati, bangkit, dan sekarang tidak pernah lagi mengalami kematian. Baik, terima kasih. Bapak Ibu pemirsa, sebagai umat Kristen, bukankah ini menjadi sosok tokoh yang sangat luar biasa bagi kita? Saya kasih contoh. Misalkan kita selamat dari sebuah eksiden misalkan. Pasti kejadian itu kita akan ingat terus. Kemanapun kita pergi itu kita akan ceritakan. Karena sangat luar biasa peristiwa itu terjadi. Dimana seharusnya mungkin kita kena kecelakaan. Tapi kita selamat. Pasti kita ingat dan ceritakan kemana-mana. Tetapi bukankah Tuhan kita ini suatu hal yang sangat luar biasa? Dia mati, bangkit, dan masuk ke surga. Harusnya ini menjadi sebuah buah bibir kita kemanapun kita pergi. Inilah Tuhan yang kami sembah, yang bangkit dan tidak
mati lagi. Dan ini menjadi kebanggaan kita Amin. seharusnya Iya. begitu ya. Karena pernah saya secara pribadi juga ketika saya melihat kehebatan daripada orang tua saya, kemanapun saya pergi ketemu dengan teman-teman waktu masih kecil, Ah, yang saya ceritakan bangga ya kehebatan kita orang tua ya. kan begitu ya. Nah tentunya ini juga menjadi satu motivasi bagi kita untuk tetap bangga juga sebagai orang Kristen karena Tuhan kita bangkit, gitu ya Bangkit. pendeta. Amin. Baik, pertanyaan ketiga ini terkait juga menjadi pertanyaan yang nyeleneh begitu ya pendeta. Ya, Kenapa ya. nyeleneh? Kalau saya sudah tahu ya cukup. Kenapa saya harus ada sebuah dorongan, tuntutan Ya. dan bahkan tanggung jawab untuk memberitakan kembali. Nah, mengapa begitu penting? Saya juga harus memberitakan kebangkitan itu kepada orang lain. Dan ini dialami oleh Paulus. Ya. Dia meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan untuk memberitakan kebangkitan ini ke Korintus. Nah, Ya. mengapa begitu penting ini pendeta? Ya, Sarmika dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa begitu penting dimasyurkan, Mm-mm. dikabarkan, diproklamirkan Mm-mm. tentang Kebangkitan. kebangkitan? Saya akan kasih dua alasan penting. Alasan yang pertama adalah kita memahami pada saat Rasul Paulus menulis surat ini di Korintus, ada yang disebut orang Saduki. Saduki ini orang-orang Yahudi imam besar yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Bahkan sampai sekarang juga itu dalam sekte-sekte ada orang juga ya kalau sudah meninggal, Ya, habislah sudahlah. itulah sudah akhir hidup. Kalau itu terjadi di benak pemikiran seseorang dan itu masuk kepada orang yang mempercayai satu kebangkitan agama, berarti dia akan bisa pasrah. Hidup ini begitu-begitu aja kok, ya mati ya sudah. Sudahlah. Iya. Tapi sesungguhnya bahwa konsep orang Saduki itu tidak ada kebangkitan adalah sesuatu yang sangat salah. Coba seyogianya saya sebutkan sekarang. Agama yang resmi di Indonesia ini, baik itu Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, memiliki satu pemahaman bahwa di balik kematian ada kebangkitan. Dan itulah pentingnya kita memasyurkan ini agar kita menyadari bahwa sekalipun kita di dunia ini susah, banyak penderitaan, harus mengalami kematian, berpisah dengan orang yang kita cintai, orang tua kita, ayah kita, anak kita, kekasih kita, teman hidup kita. Tapi di balik kematian ada kebangkitan bagi orang yang percaya untuk hidup kekal selamanya. Itu. Jadi kita kalau itu terus menggema di hati kita, setiap kita menghadapi problema, tantangan hidup, kesulitan, menghadapi kematian, menghadapi perpisahan dengan orang yang Kita kasihi. kita kasih, itu aja pengharapan yang besar. Akan ada kebangkitan, akan ada kebangkitan, akan ada pertemuan, akan ada reuni akbar dengan semua yang kucintai. Bapakku, ayahku, anakku yang pertama itu, yang ganteng itu, yang baik itu, sahabatku yang begitu baik itu. Ini. Jadi ada dua, memotivasi kepercayaan kita dan untuk mematahkan pendapat di balik bahwa tidak ada kebangkitan di balik kematian. Kalau seyogianya itu untuk apa kita beragama. Itu mungkin bisa dibaca untuk menolong pemirsa 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. 1 Tesalonika 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Ya. Judulnya adalah Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Pengharapan kita itu. Seperti ayat inti tadi, sia-sialah kita kalau kita tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan. Apa gunanya kita lagi beragama ini? Sia-sia semua kita lakukan ibadah kita. Puji Tuhan, ada kepastian kebangkitan di balik kematian. Dan kita tidak akan terpengaruh dengan banyaknya pemikiran-pemikiran. Ya hidup ini begini aja, nikmati waktu hidup. Kalau sudah mati ya mati, di mana ada bangkit lagi itu. Sudah selesai, jadi nikmati itu hanya waktu hidup, tidak ada kehidupan di balik kematian. Tapi Alkitab tidak menyampaikan seperti itu. Dan itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Supaya umat-umat di Korintus berpusat pada kebangkitan akan kematian orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan itu menjadi penghiburan sejati dari perpisahan sementara dari orang-orang yang dicintai. Itu Baik, terima kasih. Dan saya juga melihat Pak Pendeta terlalu sia-sia hidup ini kalau hidup hanya 60 tahun, 70 tahun. Iya, Begitu ya. tidak ada lagi kan Tidak ada prosesnya lagi setelah itu. meninggal selesai. Terlalu sia-sia hidup ini. Jadi ya untuk apa kan Iya. begitu ya. Tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita. Tetapi dengan adanya pengharapan itu, Betul. maka semangat kita pun naik lagi. Betul. Gitu ya Pak Pendeta. Oke, baik. Sejauh kita berbicara tentang kuasa kebangkitan, Iya. mulai dari apa gunanya untuk kita, apa gunanya kita beritakan. Mungkin Pak Pendeta bisa menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan closing statement kepada kita terkait tentang kuasa kebangkitan ini di dalam kehidupan kita, Pak Pendeta. Baik. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, dari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran ke-8 ini kuasa kebangkitan, saya boleh mengambil satu rangkuman dalam hidup kita. Kita bersyukur mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang mati menebus manusia di kayu salib dan dia bangkit. Dan kebangkitan itulah mengalahkan kematian sehingga kehidupan di atas dunia ini yang terkadang kita tiba pada rasa hampir putus asa. Yang terkadang kita tidak mampu menerima oleh karena perpisahan dalam bentuk kematian. Kematian dari orang-orang yang kita cintai yang mungkin masih di usia muda. Anak yang masih pintar-pintarnya. Anak yang masih sedang mencari dan mengejar masa depannya. Dan banyak hal. Dengan pelajaran ini kita diingatkan. Apapun pengalaman hidup kita. Kita ingat ada kebangkitan di balik kematian. Seperti apapun sedihnya cerita perjalanan kehidupan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan persahabatan, dalam lingkungan di tingkat jemaat, kita diingatkan ada kehidupan di balik kematian. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saya ingin membaca satu ayat di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, pemirsa bisa baca Alkitab dan ini menjadi satu ayat kunci dari ayat yang kita baca sepanjang pelajaran ini. Disebutkan begini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bukankah ini kabar sukacita? Bahwa walaupun kita berpisah dengan kematian terhadap orang-orang yang kita cintai, satu saat kita akan dipertemukan. Barusan saya terpisah karena minggu lalu kakak saya meninggal. Persis kakak di atas saya. Begitu menyakitkan perasaan kita. 3 anaknya masih ada 2 yang belum berkeluarga. Kalau kita tidak ada pengharapan akan kebangkitan itu, sedih juga ya. Tapi karena ada kebangkitan di balik kematian,
reuni pertemuan dengan orang-orang yang mencintai Kristus, kita akan hidup kembali. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ratap tangis. Inilah kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan itulah menjadi pengharapan kita, pengharapan pemirsa yang mendengarkan pelajaran ini. Suatu kabar baik, suatu kabar gembira, bahwa kebangkitan Kristus memberi kehidupan bagi kematian orang-orang yang kita cintai, untuk kita bertemu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Saya pikir itulah inti dari pelajaran ini, Sir. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta, Bapak Ibu pemirsa. Demikianlah rangkaian daripada pembahasan kita pada saat ini yang berjudul Kuasa Kebangkitan Kristus yang akan membangkitkan kita kembali ketika Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu pemirsa, saya rindu ketika nanti Yesus datang yang kedua kali, kita akan bertemu kembali. Kita akan berbicara satu dengan yang lain. Bagaimana kita pernah mendengar berita ini melalui siaran AWR Borneo. Dan inilah menjadi satu pengharapan bagi kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan bertemu kembali di Yerusalem baru. Demikianlah diskusi sekolah sahabat kita pada saat ini. Dan kita mendoakan agar kiranya kita tetap setia di dalam kebenaran. Dan pendeta akan memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami dalami. Kuasa kebangkitan Kristus memberi jaminan bagi umat percaya akan ada kehidupan kekal walaupun mengalami kematian di saat Yesus datang pada kali yang kedua. Kebangkitan Kristus dari kematian menjadi jaminan kebangkitan orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus untuk kami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tetap bergantung, berharap akan kebangkitan yang kedua yang kami akan alami di saat kami terus bergantung, berserah kepada Tuhan, sehingga tiba pada saatnya kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, yang duluan meninggalkan kami, hidup kekal selamanya. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, karena kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Meteraikan pelajaran ini buat kami semua, untuk semua pemirsa yang mengikuti pelajaran ini, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, bahwa kami semua memiliki pengharapan untuk kebangkitan di balik kematian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi kita pada saat ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.